Ketahuilah, 5 waktu mustajab untuk zikir yang jarang diketahui. Setiap hati manusia membutuhkan ketenangan, dan ketenangan itu hanya bisa didapat dengan mengingat Allah, yaitu zikir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nur Hidayah, agar banyak yang tercerahkan dengan cahaya ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Namun tahukah kita, bahwa ada waktu-waktu tertentu yang sangat mustajab untuk berzikir. Waktu-waktu inilah yang sering kali terlewat, padahal nilainya amat besar, bahkan mampu membuka pintu ampunan dan pertolongan Allah. Mari kita simak 5 waktu mustajab untuk zikir yang jarang diketahui. Pertama, setelah turunnya musibah atau rasa gelisah. Waktu pertama yang sering dilupakan adalah ketika hati kita sedang gundah gulana, ditimpa musibah, atau merasakan kesulitan hidup. Dalam keadaan ini, banyak orang justru mengeluh dan mencari pelarian ke dunia. Padahal, Rasulullah mengajarkan bahwa zikir di saat sempit adalah kunci pertolongan Allah. Zikir yang dilantunkan dengan hati yang penuh harap dan air mata yang menetes karena musibah, akan lebih tulus dan lebih dekat dengan rahmat Allah. Justru saat hati hancur, zikir menjadi sangat mustajab. Kedua, saat menjelang turun hujan dan ketika hujan turun. Waktu kedua yang jarang diketahui adalah ketika hujan turun. Hujan adalah rahmat Allah yang diturunkan ke bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 doa yang tidak akan ditolak, yaitu doa ketika azan dan doa ketika hujan turun. HR Abu Dawud. Jika doa saja mustajab ketika hujan, maka zikir yang kita ucapkan di saat itu pun insya Allah membawa keberkahan. Maka perbanyaklah istighfar, tasbih, dan tahmid ketika tetesan hujan turun. Ketiga, di antara azan dan iqomah. Waktu ketiga adalah di sela-sela azan dan iqomah. Banyak dari kita mengisi waktu tersebut dengan berbincang-bincang, padahal Rasulullah menegaskan, doa di antara azan dan iqomah tidak akan ditolak. HR Tirmidzi. Maka, di saat menunggu iqomah, berzikirlah dengan kalimat la ilaha illallah, istighfar, atau solawat. Karena zikir di waktu ini akan diangkat tinggi oleh Allah, penuh keberkahan, dan membuka jalan terkabulnya doa. Keempat, saat terbangun di tengah malam dalam keadaan suci. Waktu keempat yang sangat jarang disadari adalah ketika seseorang terbangun di tengah malam, meskipun hanya sebentar. Dalam hadits disebutkan, siapa yang terbangun lalu mengingat Allah, membaca doa, atau berzikir, maka doanya akan dikabulkan. Apalagi bila seseorang sempat berwudu lalu salat 2 rakaat. Zikir pada waktu hening di malam hari terasa lebih dalam, lebih khusyuk, dan lebih cepat mengetuk pintu langit. Kelima, saat menjelang wafat atau menyaksikan orang sakit keras. Waktu kelima yang sangat jarang disadari adalah saat seseorang berada di ambang kematian, atau ketika kita berada di sisi orang yang sakit keras. Zikir di waktu ini bukan hanya menjadi pengingat, tapi juga bekal akhir seorang hamba. Rasulullah menganjurkan untuk membimbing orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita sendiri atau keluarga berada dalam kondisi sakit, zikir bisa menjadi penenang dan penghapus dosa. Karena saat itu, hati benar-benar pasrah hanya kepada Allah. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Itulah 5 waktu mustajab untuk zikir yang jarang diketahui. 1. Setelah musibah atau kegelisahan. 2. Saat hujan turun. 3.
di antara azan dan iqomah. 4. Saat terbangun di tengah malam. 5. Ketika menjelang wafat atau bersama orang sakit keras. Semoga kita termasuk hamba yang tidak menyia-nyiakan waktu-waktu emas ini, dan semoga zikir kita menjadi sebab turunnya rahmat, diampuninya dosa, serta terkabulnya doa-doa kita. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.